Halo, Shalom. Di video kali ini balik lagi bersama Puan Karpildo tentunya. Em, Pada video kali ini tuh kita akan membahas mengenai dengan judul penghinaan dan pemuliaan ya, yang nanti kita ambil dari Filipi 2 ayat 6 ya. Filipi 2 ayat 6. Eh, Sebentar ya, saya akan cari dulu Filipi 2 itu supaya lebih enak dibacanya ya. Filipi 2 ayat 6 ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa tampilin karena ada perangkat saya yang agak bermasalah juga, jadi ya mohon dimaklumi ya. Jadi Filipi 2 ayat 6 ini, bentar ya. Filipi 2 ayat 6 ini dia memiliki eh, namanya judul perikopnya itu ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus ya. Jadi judulnya itu di Filipi 2 dimulai dari ayat 1 sampai 11 ya. Tapi ya sebenarnya sih yang menjadi poin ininya ya, poin fokusnya itu Filipi 2 ayat 6 sih. Cuma mungkin lebih lebih enaknya kita baca sampai selesai ya, dari ayat 1 sampai 11 ya. Jadi dengan judul temanya, dengan judul perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus ya. Jadi begini firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih juga, ada kasih yang ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya ini yang menjadi fokus, poin fokusnya di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Jadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, kita kasih close ya. Oke. Itu kalau di TikTok ya. Jadi di judul perikop ini dasar supaya bersatu dan merendahkan diri itu, yang menjadi menjadi fokus poinnya itu sebenarnya ada di Filipi 2 ayat 6 ya. Yang dia tuh berbunyi, tidak, Yesus Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ya. Dan yang itu yang itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai
sebagai Tuhan dan Allahnya dan juru selamatnya ya. Biasanya itu apa ya? Mempelajari hidup uh, mempelajari hidup Yesus itu untuk mencontoh ya sebagai teladan dia itu. Jadi dalam Filipi 2, jadi Rasul Paulus berbicara tentang penghinaan ya, penghinaan dan pemuliaan mengenai Yesus ya, pemuliaan mengenai Yesus agar kita dapat belajar dari dari dia, dari Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Allah ya. Dan apa ya? Dan memang itu akan selalu begitu. Namun ia telah menanggalkan kemuliaan Allahnya untuk menjadi manusia, bahkan daripada itu. Jadi sebagai manusia ia bukan saja raja atau presiden. Maksud saya itu ia bukan raja atau presiden, maksudnya sebagai suatu generic name ya dalam pengertiannya itu, melainkan apa ya? Melainkan ia itu datang menjadi seorang yang apa ya, bukan seperti tapi sebagai hamba atau pelayan gitu. Seperti itu. Dan mati sebagai seorang yang dianggap penjahat karena pada saat disidangkan di Pontius Pilatus tidak ditemukan dosa atau kesalahannya Yesus Kristus ya. Jadi penghinaannya itu sangat double sekali ya atau ganda sekali gitu. Jadi melalui kelahirannya dan melalui kematiannya juga gitu. Dan baik kesetaraannya dengan Allah ya, dalam hal ini adalah Allah Bapa, maupun kerelaannya yang dia menjadi manusia, mengambil natur sebagai manusia ya. Berbalikan ya. Jadi berbanding terbalik dengan pribadi dan kemauan manusia pertama itu, Adam itu. Karena apa? Karena Adam hanyalah manusia biasa yang ibaratnya itu yang berkeinginan menjadi seperti Allah. Karena apa? Dia memakan buah itu. Sudah dikasih tahu bahwa itu adalah pengetahuan, dan iblis memberitahu kepada Hawa itu kan bahwa ketika kamu makan di buah itu kamu akan jadi seperti Allah katanya. Kalau kalian mengingat kalimat itu ya, di dalam perjanjian lama khususnya di dalam kejadian ya, kitab kejadian. Dan pada akhirnya kan dia memberontak sebenarnya oleh karena dosa itu ya, dia lakukan itu kepada Allah sih sebetulnya. Jadi sebaliknya, kalau kalau Tuhan Yesus kan dia kan adalah Allah ya. Jadi tetapi karena Yesus itu adalah Allah dan mengambil natur sebagai manusia, justru ia tidak mempertahankan itu. Justru ia tidak mempertahankan namanya kealahannya itu. Karena ia menganggap lebih penting melayani Allah. Ini bisa bedain ya. Dia menganggap itu semua untuk melayani Allah sebetulnya. Maksudnya itu untuk memenuhi panggilan dia, memenuhi kebijakan Allah itu sendiri. Ya. Seperti itu. Dan ia juga bertekad, jadi Tuhan Yesus itu juga bertekad untuk melaksanakan rencana keselamatan Allah. Baik itu Allahnya Abraham juga ya, yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, pokoknya yang dipercaya dari sejak turun-temurun oleh bangsa Israel ya, yang berusaha meninggikan dirinya sedangkan Yesus itu kan dia malah sebaliknya, malah merendahkan dirinya gitu. Jadi usaha Abraham dalam membawa kejatuhannya bersama seluruh keturunannya, karya Yesus sebaliknya membawa uh, pemuliaan, membawa pemuliaannya dan suatu kebangkitannya bagi semua yang mengikutinya. Apakah kita sudah mengikuti Yesus itu? Yang ibaratnya kita sudah berani untuk merendahkan diri,
melayani sama seperti pelayan, sama seperti hamba, rendah hati kan, seperti itu. Tidak tidak adu-adu kesombongan segala macam yang tidak menjelaskan bahwa orang tersebut tidak ada namanya pendewasaan iman ya di dalam kekristenan gitu. Karena salah satu ya, karena salah satu kita mengikuti Kristus dan kita mempelajari mengikuti ajaran yang sesuai dengan firman-Nya tuh karena salah satunya itu sebagai pendewasaan di dalam iman Kristus itu. Sebenarnya, tapi banyak hal yang ya seperti anak-anak kecil lah ya, seperti hal-hal yang seperti itu yang cringe banget gitu kalau kita, kita ngelihat fenomena yang sekarang gitu, apalagi banyak pengajaran-pengajaran yang memang menurut saya itu tidak sesuai dan mereka banyak yang tidak mau menegur. Kalau misalkan ajaran ini sudah sangat-sangat bertentangan sekali sih sebenarnya. Nah, sekali lagi, sebenarnya ada sesuatu hal yang saya ingin bicarakan gitu. Jadi, kalian percaya nggak sih bahwa kita itu ketika menyelesaikan di dalam dunia ini, kita akan menduduki atau untuk memasuki namanya kerajaan Adam yang ada di bumi. Kalian percaya nggak seperti itu? Eh, cuma sekali lagi tuh saya males sekali ya membahas soal itu karena yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya sangat bebal sekali sih. Ya sangat bebal dan saya nggak mau ibaratnya dengan menanggapi hal-hal seperti itu ibaratnya merusak suatu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saya nggak mau. Ya biarkan orang-orang yang mengajari dengan keliru itu akan berurusan dengan Tuhan Yesus tentunya. Saya cuma mengingatkan aja, jangan sampai eh jangan sampai kena teguran yang benar-benar fatal gitu. Bukan hanya teguran yang nyata saja, melainkan teguran yang fatal gitu. Oke, jadi sebagai bahan perefleksian ya, sebagai bahan refleksian. Jadi sangat mudah ya untuk mengikut Yesus sebenarnya. Yang susah itu memang kita menjalankan uh, segala apa yang dia sudah ajarkan. Ya mungkin salah satunya kita harus pikul salib ya. Pikul salib itu salah satunya. Jadi dalam hal ini, apakah hidup kita itu bisa mencerminkan dalam pengakuan itu ketika kita mengikut Yesus? Jadi mempresentasikan diri kita di uh, di di halayak umum lah, di depan umum segala macam supaya apa ya, supaya benar ini kita itu kepunyaan Kristus gitu. Jadi suatu ketaatan seperti ketaatan Yesus merupakan ciri khas keimanan kita sebagai apa ya, kita sebagai orang percaya gitu. Tapi di dalam Yesus kita mentaati Allah. Sedang kalau di dalam Adam, tahu sendiri apakah dia taat kepada Allah pada saat di Taman Eden. Jadi kalau kalian mendengar ada membangun suatu kerajaan Adam di bumi yang serupa dengan kerajaan sorga, ya kalian tinggal merefleksikan aja gitu. Saya udah muak ngelihatnya juga. Dan biarkan, karena nggak ada yang mau negur juga sih. Jadi ya apalagi tuh channel saya nggak apa ya mau ditegur gitu kalau channel yang kayak yang ecek-ecek kayak saya itu. Jadi ya sudahlah, biarkan dia urusannya dengan Tuhan ya. Dia mengajarkan hal yang seperti itu. Kalau misalkan
Mau nggak lu kalau misalkan diajak berdiskusi segala macam? Ya iya untuk meluruskan aja niat gua. Bukan bukan untuk nyari pamor atau cari ini, nggak ada gua. Bahkan gua nggak mau dan nggak suka dikenal banyak orang. Gua nggak suka. Itu kalian perlu ingat baik-baik. Dan saya pesan ya sekali lagi, kasih inilah lagi. Ya kasih inilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Jadi dalam hal ini adalah jika kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu tidak layak menjadi muridku. Itu adalah kutipan perkataan dari Yesus itu sendiri. Jadi dan ada mengenai kutipan dari para rasul juga, termasuk Rasul Paulus mengatakan, jika kamu tidak bisa mengasihi saudaramu, Kristus tidak ada di dalam dirimu. Jadi mungkin closing statement-nya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus kabarkan kabar baik ini ke semua eh, ke semua area ya. Maksudnya ya, tapi jangan area yang WC ya. Area-area jamban itu kan nggak ini ya, nggak bagus ya. Tapi ya area-area yang ibaratnya yang menduduki tempat untuk berdiskusi, untuk mendengarkan. Ya seperti contoh di gereja lah gitu, seperti itu. Dan ya di media sosial yang memang needs-nya memang mengenai tentang pendidikan rohanian ya, tentunya untuk mempertajam, mempertebal iman kita sebagai orang-orang pengikut Kristus dan juga sebagai uh, apa ya, sebagai suplemen untuk meningkatkan namanya itu pendewasaan di dalam iman Kristus ya, tentunya sebagai kita orang percaya yang mengikuti teladan Kristus Yesus ya. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.